created the world for you to welcome me. Prepared all things before I took my breath. You think of me constantly in all things that you design. You'll do anything to give your best for me. When I go astray, you surely search for me. You never rest until you find my soul. And when you do, you rejoice as if I'm your only one. You do anything to bring me back to you. This human heart cannot contain the greatest love that there is. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, mari Bapak Ibu Jemaat GB Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu
mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, apa kabarnya? Minggu ini kita masih beribadah online. Saya percaya sukacita memenuhi kita semua. Karena hari ini kita bisa sama-sama beribadah bersama dengan orang-orang yang ada kita kasihi, baik di rumah maupun dimanapun berada. Mari kita fokuskan ibadah kita untuk menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mulai buka tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami boleh ada hari ini. Biar kami diberkati semua. Kami mau memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu dengan sorak-sorai. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari umat Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Puji Tuhan kita, luar biasa. Agungkan namanya, bawa ucapan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yes, katakan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Yuk kita memuji namanya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dia layak, sebab Kau yang layak dipuja. Nyanyikan saudara, katakan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Yes. Yuk sama-sama kita menari buat Tuhan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Mari saudara, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Bawa segenap hidup kita di hadirat. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari katakan saudara,
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari agungkan Dia. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Engkau yang ada di rumah umat Tuhan, katakan ku agungkan. Yang beribadah online hari ini, mari katakan Yesus Raja. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Semua kita mengangkat tangan. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online bersama saya Pendeta Desi Natalia. Dan pagi ini kita akan bersatu hati dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami dalam keadaan baik dan kami percaya semua karena anugerah Allah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan menyatakan isi hatimu, untuk Tuhan menaruhkan kehendak-Mu dalam setiap kami. Sebab kami adalah orang-orang yang rindu dan terus mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan memahami isi hati Allah dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami mengasihi Engkau dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan mengambil tema tentang mengalami kasih karunia dan damai sejahtera melimpah melalui pengenalan akan Yesus. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu.
Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita? Jawabannya adalah caranya oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus, maka dua hal yang akan melimpahi kita adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dalam COVID-19 yang sedang melanda bangsa-bangsa, mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit, atau mungkin di PHK dari pekerjaan, atau kita khawatir terkena COVID, atau juga mungkin anak kita sakit dan tidak sembuh-sembuh, atau juga mungkin suami kita nggak dapat pekerjaan, atau usaha yang mulai bangkrut, atau juga mungkin keluarga yang berantakan karena masalah keuangan. Apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi hal ini? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, saya butuh uang lebih banyak untuk dapat menyelesaikan semua masalah saya, untuk dapat menyelamatkan usaha saya, sesungguhnya yang kita butuhkan adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Mungkin kita berpikir kita butuh terobosan, kita butuh sesuatu untuk mengubahkan, untuk menjadi jawaban atas masalah kita. Namun pagi ini saya mau ingatkan, yang kita butuhkan adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi. Dan ke depan ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Dan seberapa kita mengenal Yesus dalam hidup kita. Maukah kita semua mengalami kasih karunia dan damai sejahtera itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti mau. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan cerita Yusuf. Yusuf adalah seorang budak di Mesir, dan karena sesuatu hal dia dipenjara. Dan sampai suatu hari dia mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Dan akhirnya Yusuf mendapat kesempatan untuk berdiri di hadapan Firaun, orang yang paling berkuasa di Mesir. Saat itu Yusuf berpakaian seadanya, pakaian seorang budak. Yusuf tidak punya uang. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 jam, Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Yusuf. Saya juga teringat pada zaman kerajaan Persia, pernah diadakan kontes ratu kecantikan untuk menjadi ratu kerajaan. Di antara wanita-wanita Persia yang mengikuti kontes tersebut, ada seorang wanita yang bernama Esther. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti mengenal pribadi ini. Yang menjadi masalah adalah Esther bukan orang Persia, tapi dia adalah orang Yahudi. Jadi seharusnya dia tidak memiliki kriteria, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang ratu. Namun Alkitab mengatakan Esther mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga raja memilih Esther menjadi ratu. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 33 ayat 19, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa asli Ken, itu bahasa Ibrani-nya, atau karis bahasa Yunani-nya. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan ditunjukkannya dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui kematian Yesus di kayu salib. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri, Bapak Saudara, di mana manusia tidak mempunyai andil apapun di dalamnya. Semua dari dan oleh dan untuk Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kasih karunia itu mutlak hak prerogatif Tuhan. Prinsip kasih karunia itu datangnya dari atas, dari Tuhan kepada manusia. Padahal sesungguhnya kita tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Jadi ternyata kasih karunia itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha kita, Bapak Saudara, tetapi pada kemurahan hati Allah. Terdapat dalam Roma 9 ayat 16. Itu sebabnya apapun masalah kita yang sesungguhnya yang kita butuhkan adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan, bukan uang. Karena ketika kita mendapat kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, segala sesuatu akan mengikuti kita sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan atas kita.
Di dalam ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hal berikutnya yang melimpahi kita ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus adalah damai sejahtera. Kata damai sejahtera atau peace dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah shalom. Dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah iren, yang artinya whole, complete, peaceful, harmonis. Dan dengan kata lain, ketika kita mengenal Allah dan Yesus, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan sempurna, komplit dan damai dan harmonis. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya kasih karunia melimpahi kita? Jawabannya adalah pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Banyak orang berpikir, bagaimana caranya untuk kita dapat kasih karunia dan damai sejahtera? Dengan cara kita berbuat baik, lebih memberi persembahan lebih banyak berdoa, lebih banyak melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi di sini berbicara tentang mengenal dan melihat Yesus lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Mengenal Tuhan Yesus di sini bukan berarti tentang mengenal kita memiliki banyak pengetahuan tentang Yesus. Tetapi mengenal Tuhan Yesus di sini berbicara tentang mendapat pengetahuan yang akan mengisi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau pengetahuan hanya mengisi kepala kita, maka kemungkinan kita akan menjadi orang yang sombong. Karena kita merasa lebih banyak tahu dari orang lain. Kepala kita terisi, tapi hati kita tidak. Ini yang jadi masalah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab, minta Roh Kudus untuk mengajar kita. Minta Roh Kudus untuk menyingkapkan pewahyuannya. Dan ketika Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatunya, bukan hanya pikiran, tapi hati kita terisi. Kita akan menjadi orang yang rendah hati. Dan hal ini membuat kita mudah untuk mengucap syukur. Jadi semakin kita mengenal Yesus, semakin kita melihat Yesus, kasih karunia Tuhan akan berlimpah dalam hidup kita. Semakin kita melihat Yesus, bukan hanya kasih karunia yang melimpah, tapi damai sejahtera, shalom itu juga akan berlimpah di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari penuh dengan kekhawatiran, mari sama-sama minta Roh Kudus untuk menerangi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan cerita Abraham dalam Kejadian 18 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Membre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Di sini dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Apa yang mau saya sampaikan? Apa artinya duduk? Duduk artinya rest, istirahat. Apa yang mau pesan apa di dalamnya? Yaitu duduk waktu panas terik. Waktu panas terik dalam hidup kita ini berbicara tentang kita mengalami masa yang sulit. Waktu kita mengalami tekanan yang berat, saya mau katakan, Tuhan akan datang atas kita dan menolong kita. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika Abraham mengangkat mukanya. Abraham melihat ada 3 orang. Siapa saja Bapak Ibu Saudara? Yang seorang pasti Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang 2 orang lagi adalah malaikat Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kedua malaikat ini pergi ke Sodom dan Gomora untuk menghancurkan kedua kota tersebut. Ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Di sini Abraham melihat Tuhan. Sesudah Abraham melihat Tuhan, apa yang terjadi? Kalimat selanjutnya mengatakan, ia berlari dari pintu kemahnya. Bapak Saudara, kalau kita baca lebih lagi, saat itu Abraham berumur 100 tahun. Luar biasa. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan membuat Abraham memiliki suatu kekuatan. Itu sebabnya yang tadi dikatakan, ketika kita melihat Tuhan, sesuatu yang dahsyat itu akan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya secara spiritual, juga secara fisik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika kita melihat Yesus, ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita bertanya hari-hari ini, bagaimana caranya melihat Yesus?
Yesus saja sekarang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Caranya adalah kita melihat Yesus di dalam firman-Nya. Saudara masih ingat peristiwa Yesus bangkit dari kematian? Saat itu Yesus menambahkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 13-16. Firman Tuhan berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di sini diceritakan, ada 2 orang murid Yesus sedang dalam perjalanan sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap mengenai segala sesuatu yang sudah terjadi, Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Dengan kata lain, Yesus membuat mereka tidak dapat mengenal Yesus. Kenapa, Bapak Saudara? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka berhenti dengan muka muram. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Kemudian mereka menjelaskan kepada Yesus tentang segala sesuatu yang terjadi, tentang Yesus orang Nazaret, mulai dari Yesus ditangkap sampai Yesus bangkit. Bapak Saudara, dalam ayat 25 sampai 27, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu? Dalam ayat 27, lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Kenapa Yesus mengatakan mereka bodoh? Padahal mereka tahu segala sesuatunya. Mereka menjelaskan kepada Yesus tentang segala sesuatu yang terjadi. Itu menunjukkan mereka adalah orang yang pintar. Karena mereka hanya mendapatkan pengetahuan yang hanya mengisi kepala mereka, bukan hati mereka. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mereka tidak mendapat pewahyuan dari Roh Kudus. Kepala mereka terisi, tapi hati mereka tidak. Selanjutnya dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab-kitab para nabi. Ketika Yesus menceritakan tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, Alkitab mengatakan hati mereka berkobar-kobar. Sekarang kita tahu kenapa Yesus membuat mereka tidak dapat melihat Yesus secara langsung. Karena buat Yesus lebih baik mereka melihat Yesus di dalam firman daripada melihat Yesus secara langsung. Bapak Ibu Saudara, di sini saya temukan ternyata belum tentu waktu kita ketemu Yesus secara fisik kita akan mengalami iman kita bertumbuh, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Tapi yang lebih penting di sini adalah kita memiliki pengalaman secara pribadi, mengenal kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Di dalam ayat 30 sampai 31 berkata, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Dan saat itu, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia Yesus. Tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu mereka tiba di Emmaus, Yesus duduk makan dengan mereka. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus, terbukalah mata mereka. Mereka mengenal dan melihat Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka melihat dan mengenal Yesus? Seperti Abraham tadi, Abraham memiliki kekuatan untuk dia berlari. Bapak Saudara, waktu mereka mengenal Yesus, apa yang terjadi? Di dalam ayat 33 berkata, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Di sini dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali lagi ke Yerusalem.
Bapak Saudara, mereka baru saja sampai ke Emmaus, jalan kaki 7 mil dari Yerusalem. Sekarang mereka langsung balik lagi dari Emmaus, jalan kaki 7 mil ke Yerusalem. Pasti sesuatu terjadi pada tubuh mereka secara fisik. Mereka seperti menerima kekuatan baru ketika mereka melihat Yesus. Saya percaya waktu kita mengenal Yesus lebih lagi, dengan poyon oleh Roh Kudus, pemahaman dari Tuhan, kita akan mendapatkan suatu kekuatan dari Tuhan. Ini saya teringat dengan firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 30-31 mengatakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini dikatakan ketika orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, ketika teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sama seperti kita. Kita menanti-nantikan Tuhan. Mungkin Bapak Saudara sedang berdoa kamar, atau mungkin saudara sedang beribadah dengan media sosial, atau ketika saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan. Saya mau katakan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti Abraham alami dan 2 orang Emmaus, murid Tuhan Yesus yang ke Emmaus tadi. Kita akan mendapat kekuatan yang baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan kita berlari tidak menjadi lelah. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita berjalan tapi tidak menjadi lelah. Kalau orang lain berjalan, kita berlari. Kalau orang lain berlari, kita terbang naik seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Ini akan terjadi pada orang-orang yang menantikan Abraham. Seperti Kaleb, waktu dia berumur 8 tahun, dia katakan kekuatannya seperti umur 40 tahun. Dalam situasi ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita, di tengah-tengah bangsa kita, dan dalam setiap masalah yang kita hadapi, mungkin di keluarga kita, apapun itu masalahnya, saya mau katakan, yang kita butuhkan adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kalau orang lain mengalami kebangkrutan, saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan usahanya tetap diberkati. Waktu kita nanti-nantikan Tuhan, saudara, mungkin teman rekan kerja saudara di PHK, tapi saudara dapat terus bekerja. Kalau mungkin yang lain umur 40 udah sakit, tapi saudara tetap sehat, bahkan tambah kuat. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita ketika kita mengenal dan melihat Yesus lebih lagi dalam firman-Nya. Jadi, hari-hari ini, mari kita lebih banyak untuk mengenal Yesus dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak saudara, di dalam perjanjian baru kita dapat melihat pribadi Yesus lewat apa yang kita baca dari Matius, Markus, Lukas. Kalau kita rindu mengenal Tuhan lebih lagi, saya percaya dia berjanji dia akan menyatakan dirinya. Dan dia, waktu kita cari orang yang ketuk pintu, pasti pintu dibukakan. Orang yang berdoa pasti mendapatkan. Orang yang meminta roti, Tuhan gak kasih batu, Tuhan pasti kasih roti. Bapak saudara, mari hari-hari ini kenal Tuhan lewat firman-Nya. Jangan mudah menyerah. Mari bangkit. Dan berikutnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Di dalam ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kasih karunia bukan hanya membuat kita, bukan hanya berbicara tentang pertolongan Tuhan, tapi kasih karunia juga berkuasa membangun kita. Kasih karunia membuat kita bertumbuh. Seberapa kita yang mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Amin. Dan kasih karunia
di dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat, pengenalan kita akan Tuhan Yesus akan membuat kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, kita akan mengalami sendiri pengalaman bahwa kita tidak kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saya ingat dalam Mazmur 23. Seberapa besar kita mengenal Yesus, sebesar itu juga kita akan mengalami kasih karunia dan pertolongan dan damai sejahtera. Bapak Saudara, saya beberapa waktu yang lalu, saya mengalami suatu hal. Saya teringat dengan ayat dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kira-kira 2-3 minggu yang lalu saya mengalami sakit penyakit, saya meriang selama seminggu, dan kemudian setelah seminggu itu saya mengalami sesak napas. Terus saya baca Google, saya baca ternyata ciri-ciri orang yang terserang COVID-19 adalah dia mengalami sesak napas, diare, dan itu. Saya merasa saya khawatir. Wah, pada saat hari Jumatnya itu, setelah saya rekaman pelayanan, saya baru nyanyi 2 lagu, saya udah batuk. Jadi saya nggak bisa bernyanyi dengan waktu yang lama, udah batuk. Di situ, kok kayak gini sih? Biasanya saya bisa nyanyi nyembah dalam waktu yang lama, tapi baru sebentar, kira-kira 12 menitan tuh saya batuk. Itu malamnya, dan malamnya saya juga udah mulai ngalami sesak napas, dan pagi juga saya ngalami sesak napas. Karena saya khawatir, saya juga masih meriang. Akhirnya saya ke dokter, lalu waktu saya ke dokter, saya ada kekhawatiran, dan akhirnya dokter memberikan obat. Saat itu saya berpikir apa saya sakit, ya mungkin Bapak Saudara tahu itu, dan saya khawatir. Lalu saya berdoa, saya ingat janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan Allah dan bermalam dalam naungan yang kuasa, dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertananku dan ku percaya. Saya baca itu Mazmur 91. Lalu saya perkatakan firman Tuhan, lalu saya ambil gitar saya doa. Saya berusaha menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saya doa, saya minta Tuhan, saya minta kasih karuniamu, berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya sudah berpikir yang macam-macam, tapi saya tahu solusi saya, jawaban saya adalah kasih karunia Tuhan. Saya ambil gitar dan saya nyanyikan lagu. Saya berusaha untuk, saya ingat kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus mati buat saya. Dia mati, bangkit di kayu salib, dia mati dan mengalahkan maut, bangkit pada hari ketiga. Lalu saya nyanyikan lagu-lagu dalam nama Yesus. Saya berusaha menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Tuhan, kasih kesempatan saya, kasih kesempatan untuk saya hidup. Saya mau melayani Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan, kasih karuniamu Tuhan. Saya minta kasih karuniamu Tuhan. Setelah itu, Bapak Saudara, saya diskusi, saya mau ke rumah sakit, tapi saya diskusi dengan pemimpin. Ya udah, nggak apa-apa ke rumah sakit. Tapi waktu saya diskusi dengan sahabat-sahabat saya, Desi, kalau kamu ke rumah sakit, kamu akan langsung dipisahkan, kamu akan langsung dianggap, kamu akan langsung dipisahkan, seperti itulah. Jadi teman-teman nggak bisa bantu saya, dan akhirnya teman-teman saya nggak dukung untuk saya ke rumah sakit, dan saya menghapus itu dari kepala saya nggak mau ke rumah sakit. Lalu hari itu saya berdoa, saya perkatakan firman, saya minta kasih karunia Tuhan, kasih karuniamu turun buat saya. Saya nyembah, saya nyanyi, saya doa, saya perkatakan firman, saya perjamuan kudus, saya menyatakan iman saya, dan saya minta kasih karunia Tuhan. Setelah itu yang dalam pikiran saya adalah, kalau kita udah sesak napas itu artinya kita sudah kritis. Tapi puji Tuhan, Bapak Saudara, saya merasakan kasih karunia itu Tuhan turun buat saya. Jadi saya 2 hari mengalami sesak napas. Lalu saya makan makanan yang bergizi, saya minum vitamin, dan setelah 2 hari itu
saya mengalami pertolongan Tuhan dan saya sehat, saya sembuh. Saya tahu itu adalah kemurahan Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan, bahkan sampai hari ini saya dalam keadaan baik. Saya tahu jawaban masalah saya ngalami kesesakan yang benar-benar sesak. Napas itu rasanya nggak bisa bernapas. Tapi Tuhan berikan pertolongan, Dia kasih karunia sehingga saya dapat bernafas dengan baik, lega sampai hari ini. Dan saya melihat pertolongan Tuhan turun buat saya. Bapak Ibu Saudara, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ada sampai hari ini. Saya mau katakan apapun masalah yang saudara alami, sakit penyakit, pekerjaan, solusinya adalah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita masih ada sampai hari ini, itu karena hak prerogatif Allah, karena Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita. Seperti saya mengalami kasih karunia Tuhan dan sampai hari ini saya dalam keadaan baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita alami kasih karunia dan damai sejahtera dalam pengenalan akan Allah. Kenali Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, dan bukan hanya pikiran kita, tapi hati kita. Biar hati kita terisi dengan firman, dan mari sama-sama kita menjadi pelaku firman. Saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian, sebab Dia Allah yang menggenapi setiap firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Buat kami mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesesakan, mungkin karena masalah, mungkin karena penyakit, apapun bentuk yang membuat kami mengalami kesesakan hari-hari ini, Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu turun atas kami. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, berikan kelegaan. Tuhan, buat jalan keluar atas kami. Kami tahu jawaban atas setiap masalah kami adalah Engkau sendiri, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan segala keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bahkan Engkau yang sanggup menolong kami dari segala setiap permasalahan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau berjanji ketika kami mau mengenal Engkau, Engkau akan menyatakan diri-Mu seperti fajar pasti muncul. Dan Engkau akan menyatakan diri-Mu atas kami. Buat kami mengenal bukan hanya dengan kepala pikiran kami, tapi buat kami mengenal dan hati kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu atas setiap kami, sebab kami mengasihi Engkau. Ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan PDP Desi Natalia Pangaribuan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Ujung Menteng, Minggu 6 September 2020, pukul 10 pagi, akan dilayani Bapak Gembala Pendeta Subagio Arif. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing, setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Jadwal Menara Doa Rayon 1G akan diadakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020. Shift ke-1 pukul 14 sampai 16 WIB. Shift kedua pukul 21 sampai 23 WIB. Kami menghimbau para pelayan jemaat dapat bersama-sama join dalam Menara Doa tersebut. Mulai 1 September, Rumah Doa akan diadakan secara online melalui Zoom. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan orang-orang kudusnya. Akan diadakan pada setiap hari Selasa, mulai pukul 19.30. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Pool Community of Love GBI Ujung Menteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa, akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam pool agar bergabung pada pool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda.
Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Lani di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat Tuhan. Buka hatimu dengan iman percaya. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan hiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita dari awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Ya, hidup kekal yang sempurna, sepenuhnya cuma-cuma, usahaku pun percuma.